Please welcome Steven Seagal. What the fuck? What the fuck was that? And he did it all sitting down. All of that. I started teaching him tricks that I thought he could really hurt people with, and in practice he was knocking people out with body shots. Obviously, the guy's a liar. I mean, they told everybody Anderson Silva that kick. I mean, seriously, the guy doesn't have a very good track record. And Anderson Silva is very playful, and he thought it would be hilarious if people believed that he was learning all this martial arts. I don't want to give anyone another that would quote. get you I'm heated. gonna give you another quote. I would be the grandma of Steven Seagal, but I bet I could. Oh yeah. Steven Seagal is out of his fucking mind. Thank you. Greatest assassin to ever live. I'm a professional killer. Halo bro, kali ini gue mau ngebahas sosok yang cukup kontroversial di dunia bela diri. Dia adalah aktor, master Aikido, dan juga orang yang sering mengeluarkan klaim besar soal kemampuannya di dunia seni bela diri. Dalam dunia seni bela diri, ada garis tipis antara kemampuan sejati dan pertunjukan semata, antara kekuatan nyata dan teatrikalitas demi popularitas. Di tengah dua kutub itu, nama Steven Seagal muncul sebagai sosok yang sulit dipisahkan dari kontroversi. Aktor, musisi, law enforcement officer, dan master Aikido ini dikenal luas bukan hanya karena film-film aksinya di era 90-an, tetapi juga karena reputasi uniknya di kalangan komunitas bela diri, yaitu ia dianggap sebagai salah satu ikon Bushido terbesar sepanjang masa. Steven Seagal lahir pada 10 April tahun 1952 di Lansing, Michigan, US. Minatnya pada seni bela diri berkembang sejak usia muda. Sebelum Steven Seagal menjadi aktor Hollywood, ia adalah salah satu dari sedikit orang barat yang pernah membuka dojo Aikido di Jepang. Sebuah pencapaian yang sekilas tampak luar biasa. Ia mengklaim sebagai orang asing pertama yang diizinkan mengelola dan mengajar Aikido secara penuh di negeri asal seni bela diri tersebut. Tapi seperti banyak hal lain dalam hidup Seagal, kisah ini menyimpan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dojo tempat Seagal berlatih dan mengajar bernama Tenshin Dojo yang ia dirikan di Osaka bersama istrinya pada saat itu, Miyako Fujitani, putri dari seorang master Aikido kenamaan Jepang. Hubungan inilah yang banyak dipercaya sebagai faktor utama mengapa Seagal bisa mendapatkan izin mengelola dojo di sana, bukan semata karena kehebatannya. Banyak praktisi Aikido senior mencatat bahwa posisi Seagal di dunia Aikido Jepang sebenarnya tidak luar biasa dibandingkan para murid lokal yang mendedikasikan hidup mereka untuk seni itu. Seagal mengklaim memegang dan grade, yaitu sabuk hitam, Aikido tingkat tinggi, sering disebut Seven Dan atau bahkan Ten Dan dalam beberapa wawancara. Namun hingga kini tidak pernah ada dokumen resmi dari organisasi Aikido besar seperti Aikikai Foundation atau Hombu Dojo di Tokyo yang membenarkan klaim tersebut. Artinya sabuk hitam dan jabatan yang ia sandang kemungkinan besar berasal dari sistem internal dojo miliknya sendiri. Aikido sendiri adalah seni bela diri yang menekan harmoni dan redaksi tenaga lawan. Tekniknya elegan, berbasis prinsip spiritual dan sangat indah dalam demonstrasi. Namun dalam ranah pertempuran nyata, terutama di era MMA modern, efektivitas Aikido kerap diragukan. Ini menjadi salah satu bahan kritik terhadap Seagal yang mengandalkan Aikido sebagai satu-satunya fondasi teknik bertarungnya, namun tidak pernah membuktikan dalam duel tanpa koreografi.
Selama tahun 70-an dan 80-an, Seagal membangun reputasi di Jepang sebagai orang asing yang menguasai Aikido dan pelan-pelan mulai menarik perhatian produser film. Saat kembali ke Amerika Serikat, ia bekerja sebagai pelatih pribadi dan konsultan seni bela diri untuk selebriti, termasuk agen-agen film dan nama-nama seperti Michael Ovitz, salah satu orang kuat di Hollywood pada masa itu. Ovitz lah yang membantu membuka pintu bagi Seagal untuk debut sebagai aktor utama dalam Above the Law tahun 1988. Menariknya, walau Seagal memerankan karakter yang jagoan dalam film dengan teknik Aikido yang memukau di layar, banyak kritikus seni bela diri mencatat bahwa gerakan itu terlihat terlalu teatrikal dan tidak realistis untuk pertarungan jalanan. Namun penonton awam tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Dan Seagal berhasil membangun mitos dirinya sebagai pria yang santai, tenang, tapi bisa menghancurkan musuh dalam hitungan detik. Sayangnya karirnya tidak dibangun lewat pertarungan nyata, turnamen atau duel antar seniman bela diri seperti Bruce Lee, Chuck Norris, atau bahkan Jean-Claude Van Damme. Ia datang dari dunia yang lebih tertutup, dojo privat, pengaruh koneksi, dan pencitraan. Kombinasi antar aura eksotis teknik Aikido yang belum dikenal luas di Amerika, serta gayanya yang dingin di layar, cukup untuk menjadikannya ikon. Namun ketika MMA mulai berkembang dan para petarung sejati seperti Royce Gracie, Randy Couture, dan Fedor Emelianenko mulai mendominasi dunia bela diri dengan pendekatan realistis, nama Seagal perlahan mulai kehilangan otoritas. Aikido tak lagi dipandang sebagai sistem yang efektif, dan reputasi Seagal mulai bergeser dari sosok yang dihormati menjadi sosok yang ditertawakan. Karir Steven Seagal sebagai aktor dimulai dengan film Above the Law tahun 1988, diikuti oleh Hard to Kill, Mark for Death, dan Under Siege. Semua penampilan dirinya sebagai polisi, mantan agen rahasia, atau veteran militer dengan kemampuan bela diri luar biasa. Gerakannya cepat, tangannya luas, dan ekspresinya dingin, perpaduan yang menarik penonton pada masa itu. Namun banyak pengamat bela diri mulai mempermasalahkan koreografi dalam film-filmnya. Aikido sebagai seni bela diri memang impresif secara visual, tetapi efektivitas dalam pertarungan nyata sering dipertanyakan. Apalagi Seagal dalam filmnya terlihat seakan-akan tak terkalahkan dengan lawan-lawannya seperti pasrah dilempar dan dibanting tanpa perlawanan berarti. Inilah titik awal ketika citra Seagal mulai dilabeli sebagai bullshido, tampilan seni bela diri yang dibuat-buat tanpa dasar realitas pertarungan sebenarnya. Seagal bukan hanya aktor, ia juga mengklaim memiliki pengalaman sebagai penegak hukum, agen rahasia, dan bahkan pernah menyatakan bahwa ia mengajari gerakan submission kepada petarung UFC, termasuk Anderson Silva dan Lyoto Machida. Klaim ini sempat viral, apalagi ketika Silva menggunakan tendangan depan yang disebut diajari oleh Steven Seagal. Banyak komunitas MMA, termasuk pelatih dan petarung UFC sendiri, menanggapi klaim tersebut dengan gelak tawa. Bahkan, John Jones dan Daniel Cormier pernah menyindir Seagal secara terbuka. Joe Rogan, komentator UFC, secara terang-terangan menyebut Seagal sebagai delusional. Puncaknya, ketika video-video viral muncul menunjukkan Seagal mengalahkan beberapa lawan dalam latihan hanya dengan sedikit gerakan tangan. Lawan-lawannya terjatuh seperti terkena tenaga dalam. Video ini mengingatkan publik pada pertunjukan seni bela diri palsu yang menggunakan sugesti bukan teknik nyata. Dalam dunia seni bela diri, tidak ada validasi yang lebih jujur selain duel nyata, entah di ring, di kandang, atau dalam tantangan terbuka. Banyak legenda bela diri yang lahir bukan dari cerita, tapi dari pertarungan yang benar-benar mereka menangkan. Sayangnya di titik ini, Steven Seagal mulai kehilangan kredibilitas. Sepanjang karirnya, Seagal tak pernah sekalipun bertarung dalam skenario kompetitif. Ia tidak punya rekam jejak pertandingan, baik dalam turnamen Aikido, kompetisi bela diri terbuka, atau pertandingan profesional. Dan meskipun itu bisa dimaklumi untuk aktor film, masalah muncul ketika ia sendiri kerap menyatakan bahwa dirinya mampu menjatuhkan siapapun, kapanpun. Salah satu insiden paling terkenal adalah tantangan dari Jean-Claude Van Damme, sesama bintang film, laga yang dikenal lebih dulu sebagai juara kickboxing dan karate.
Di akhir 1990-an, dalam sebuah pesta mewah di rumah Sylvester Stallone, Van Damme dikabarkan menantang Seagal untuk bertarung di tempat. Menurut kesaksian Stallone, Van Damme mengejar Seagal dari satu ruangan ke ruangan lainnya, meminta berduel sebagai pria sejati. Seagal menolak, bahkan meninggalkan pesta. Stallone mengatakan, Van Damme was too strong, Seagal wanted no part of it. Insiden ini jadi legenda di kalangan aktor laga, bukan karena pertarungan terjadi, tapi karena Seagal lari dari kesempatan yang selama ini ia agung-agungkan. Tak hanya itu, Randy Couture, juara dunia UFC dan salah satu pionir MMA modern, juga pernah menantang Seagal secara terbuka. Dalam nada bercanda, Couture mengatakan bahwa ia bersedia bertarung dengan Seagal as long as the fight take place in a phone booth, menyindir gaya Aikido Seagal yang tidak efisien di ruang terbuka. Seagal tidak pernah menanggapi tantangan itu secara serius. Momen paling memalukan mungkin datang dari Gene Label, legenda judo dan stuntman Hollywood yang secara langsung pernah menghentikan Seagal di lokasi syuting. Menurut beberapa laporan industri, Label merasa Seagal bersikap kasar pada kru film. Ketika Seagal mencoba menunjukkan bahwa dirinya tidak bisa dikunci dengan teknik choke, Label menghajarnya dengan teknik judo dan membuat Seagal tak sadarkan diri, bahkan disebut sampai buang air di celana. Label sendiri tidak pernah membenarkan atau membantah secara eksplisit, tapi tidak juga menyangkal, sementara Seagal dengan tegas membantah cerita tersebut, menyebutnya karangan bodoh. Tapi komunitas bela diri sudah mengambil kesimpulan di mata mereka Seagal hanya berani saat berada di lokasi syuting, dengan lawan yang telah dikoreografikan dan jatuh saat disentuh, tapi tidak dengan tantangan-tantangan yang datang dari orang nyata. Ia selalu punya alasan untuk menghindar. Bandingkan ini dengan sosok seperti Bruce Lee yang meski tak banyak bertarung dalam turnamen, setidaknya dikenal melakukan banyak tantangan jalanan, termasuk duel terkenal melawan Wong Jackman atau bahkan Chuck Norris yang memiliki rekor pertandingan karate profesional yang solid. Bahkan para aktor generasi modern seperti Keanu Reeves dan Michael J. White punya rekam jejak pelatihan serius dan sparring nyata. Steven Seagal, ia tetap berada di luar ring, di luar cage, di luar realitas. Dan semakin lama publik pun mulai sadar ia tidak akan pernah masuk ke medan yang sebenarnya, karena medan itu menuntut sesuatu yang Seagal tak pernah bisa tunjukkan kebenarannya. Istilah Bushido berasal dari kombinasi kata bullshit dan Bushido, kode etik ksatria Jepang. Istilah ini merujuk pada seni bela diri yang palsu, penuh tipuan atau terlalu didramatisir untuk keuntungan pribadi. Dan dalam komunitas bela diri internasional, Steven Seagal telah lama menjadi maskot tidak resminya. Bukan karena dia tidak tahu cara bela diri, tapi karena sikap klaim dan cara manipulasi citra seni bela diri yang membuat banyak pihak geram. Ia mempermainkan persepsi publik, menjual citra sebagai guru besar, padahal tidak pernah menunjukkan keahliannya dalam medan yang nyata. Memasuki era 2000-an, Steven Seagal bukan lagi bintang utama box office. Popularitasnya meredup dan panggung Hollywood yang dulu menyambutnya dengan antusias kini hanya menyisakan peran-peran kecil di film-film direct to video, proyek murah dengan kualitas pas-pasan, ditunjukkan bukan untuk teater bioskop tapi rak DVD dan platform streaming kelas 2. Namun alih-alih mundur dengan elegan, Seagal justru bertahan di dunia yang tak lagi menginginkannya. Ia terus tampil dalam film-film yang makin absurd, baik dari segi naskah, akting, maupun koreografi pertarungan. Dalam banyak adegan, peran fisik Seagal mulai digantikan oleh body double. Bahkan dalam adegan yang sederhana sekalipun, wajahnya hanya muncul sekilas dan gerakannya tertutup oleh potongan kamera yang cepat dan editing agresif. Semua dilakukan demi menyamarkan kenyataan bahwa tubuh Seagal tak lagi prima. Ia tampak jauh lebih besar, kaku, dan lamban, kontras dengan citra master mematikan yang dulu ia usung. Namun yang paling mencolok adalah satu hal yang tak berubah, yaitu adalah egonya. Dalam berbagai wawancara dan penampilan publik, Seagal tetap berbicara seolah dirinya adalah figur penting dalam dunia bela diri militer. Ia mengklaim pernah melatih pasukan khusus, memberi pelatihan rahasia kepada agen CIA, hingga membocorkan bahwa ia telah membantu menangkap penjahat internasional. Klaim-klaim itu tentu saja tak pernah dibuktikan secara independen, dan makin lama makin terdengar seperti fiksi pribadi yang ia ulang terus demi menjaga mitos yang mulai retak. Perlahan tapi pasti, publik mulai memandang Seagal bukan lagi sebagai legenda, tapi sebagai karikatur di era media sosial. Klip-klip pertarungan Aikidonya yang terlihat dibuat-buat dijadikan memes. Kalimat-kalimat serius yang ia lontarkan saat diwawancarai berubah menjadi bahan lelucon.
Orang-orang tak lagi membahas tekniknya, tapi membandingkan ekspresinya yang datar, postur tubuhnya yang membengkak, dan gaya berjalannya yang seperti NPC dalam video game. Beberapa mencoba membelanya, mengatakan bahwa ia tetaplah figur penting dalam penyebaran Aikido ke barat. Tapi tak bisa disangkal, narasi publik telah berubah. Seagal bukan lagi dipandang sebagai seniman bela diri yang patut dikagumi, melainkan sebagai simbol dari apa yang terjadi saat mitos pribadi dibangun terlalu tinggi tanpa fondasi nyata. Hari ini Steven Seagal lebih dikenal sebagai meme internet dibandingkan seorang maestro seni bela diri. Namanya sering muncul bukan dalam forum-forum bela diri serius, tapi di kanal YouTube yang membahas tentang Bullshido, istilah untuk klaim-klaim palsu dalam dunia martial arts. Ironisnya, barangkali inilah puncak sejati dari kisah Steven Seagal, bukan sebagai pahlawan laga, bukan pula sebagai petarung sejati, tetapi sebagai legenda yang perlahan mencair dalam bayangan ilusi yang ia ciptakan sendiri. Sulit untuk menyangkal bahwa Steven Seagal pernah menjadi figur ikonik. Ia membuka pintu bagi seni bela diri Asia ke layar lebar Amerika, tapi ketenarannya juga menjadi pengingat bahwa tidak semua yang tampak hebat di layar adalah nyata. Di balik gelar Bullshido Master, Steven Seagal adalah representasi dari bagaimana seni bela diri bisa diputarbalikkan demi ketenaran. Sebuah pelajaran pahit tentang pentingnya membedakan antara seni bela diri sebagai jalan hidup dan seni bela diri sebagai panggung sandiwara. Udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wah.